matematika di mana setiap dua soal terdiri dari satu submateri, yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian bebas, dan kejadian bersyarat. Satu. Jadi kita langsung masuk ke soal nomor 1, kejadian yang lepas. Jadi kalau kejadian wajib usaha yang lepas itu merupakan dua kejadian atau lebihnya yang memiliki di satu kesatuan. Nah ini kita masuk pada soal pertama, dua buah dadu saling dilanjutkan. Kejadian A merupakan kejadian yang misalnya mata dadu berjumlah 2, dan kejadian B merupakan peluang kejadian yang misalnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang misalnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Nah kalau mata dadu berjumlah 2 itu kan di sini cuma satu, yang ini aja. Jadi untuk NA itu dia 1, yaitu 1,1. Kalau untuk semestanya, kalau dua dari belakang, kan dia semestanya itu jadi 36. Jadi untuk PA-nya itu 1/36. Untuk yang B, kejadian ini memang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Berjumlah 4 itu kayak di sini, 1 sama 3, 2 sama 2, dan 3 sama 1. Ya, untuk ND-nya nanti kan ada 3 nih, 1,3, 2,2 sama 3,1. Jadi ND-nya itu ada 3. Untuk NS-nya itu sama, 36, karena 20 dilemparkan. Jadi PB-nya 3/36. Nah, untuk peluang munculnya itu, karena kan ini kejadian macam saya lepas, jadi ini digabung P, A, gabung B. Itu nanti jadi PA tambah PB. Nah, PA kan diketahui 1/36 tambah 3/36, PB-nya diketahui. Sehingga jadi 4/36. Ini kita sederhanakan lagi jadi 1/9. Itu. Kalau untuk soal nomor 2, dua buah dadu dan satu persamaan. Menentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Ini soalnya kayak tadi. Kalau berjumlah 4 kan tadi kan berjumlah 4 NB-nya, jadi untuk NA-nya yang berjumlah 4 itu ada 3 seperti ini. NS-nya sama aja 36 karena dua buah dadu dilemparkan. Jadi PA-nya 3/36. Untuk NB-nya peluang mata dadu berjumlah 7. Untuk berjumlah 7 itu begini, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Ya, jadi untuk titiknya itu ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Jadi untuk NB-nya itu 6, NS-nya sama 36, terus PB-nya berarti 6/36. Habis itu caranya sama kayak ini, PA gabung B, PA tambah PB. Ini PA-nya tadi sama kayak PB di nomor 1, jadi 3/36 tambah PB di sini 6/36. Tambah jadi 9/36. Disederhanakan menjadi 1/4. Oke. Jadi pengertian dari peluang majmuk kejadian tidak lepas itu adalah peluang terjadinya dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu di sebuah kelas ada 20 siswa. Sebanyak 25 siswa gemar membaca, 5 siswa gemar menulis, dan 12 siswa gemar berpikir. Nah, pertanyaannya, jika seorang siswa dipilih secara acak, berapa peluang siswa tersebut gemar membaca atau menulis? Nah, seperti soal sebelumnya kita tulis dulu yang mengetahuinya. Yang pertama, siswa gemar membaca ada 25 orang, siswa gemar menulis ada 12 orang, siswa suka keduanya ada 12, terus jumlah siswanya ada 40. Terus yang bedanya peluang siswa gemar membaca atau menulis. Nah,
kita perlu tahu dulu rumusnya apa. Jadi rumusnya itu PA ditambah PB dikurang PAA iris B. Nah, jadi kita mencari PA-nya dulu, peluang A-nya dulu. Jadi A dengan N-nya berarti 25, NS 40. Jadi PA NA per NS sama dengan 25 per 40. NB berarti B-nya 15, NS-nya sama yaitu 40. Peluang B 15 per 40. Sorry, NA per NS berarti 18 per 40. PA iris B, karena kita udah tahu yaitu 12 siswa berarti 12 per 40. Terus tinggal masukkan aja PA nya berapa dan PB nya berapa, terus PA iris B nya berapa. Berarti PA nya 25 per 40 ditambah PB nya 40 dikurang PA iris B nya itu 12 per 40 per 40. 25 tambah 18 43 dikurang 12 berarti 31 per 40. Jadi peluang siswa umur membaca dan menulis itu 31 per 40. Sekian. Oke, baik. Selamat pagi. Jadi saya Firman akan menjelaskan peluang majemuk yaitu kejadian tidak saling kelas. Jadi untuk soal yang pertama yaitu dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Sebanyak 12 siswa suka matematika, 12 siswa suka fisika, dan 8 siswa lagi suka keduanya. Nah, jika kita pilih secara acak, berapa peluang tersebut suka matematika atau fisika? Jadi kita buat dulu diketahuinya. Siswa suka matematika itu ada 18. Terus siswa suka fisika ada 12. Siswa suka keduanya ada 8 dan jumlah siswa ada 30. Terus yang sisanya peluang siswa suka matematika atau fisika. Jadi kita buat dulu yang suka MTK. Jadi yang suka MTK ada 18, berarti MA dengan 18. Terus jumlah siswanya ada 30. NS 30. Terus kita harus mencari peluang dari siswa yang suka MTK. Nah, rumus peluang itu NA per NS. Nah, kita kan udah tahu nih NA-nya itu 18 dan NS-nya 30. Jadi kita tinggal masukin aja 18 per 30. Selanjutnya kita mencari siswa yang suka fisika. Suka fisika kita ibaratkan B. NB dengan 12, NS-nya sama yaitu 30. Terus PB NB per NS dengan 12 per 30. Jadi kita kan mencari kejadian tidak saling lepas, yang dimana rumusnya itu seperti ini. PA ditambah PB dikurang PA iris B. Lanjut, kita kan udah ketahui nih PA-nya berapa, PB-nya berapa, terus P iris B. Nah, P iris B ini yaitu siswa suka keduanya yaitu 8. Jadi kalau kita masukkan PA-nya 18 per 30 ditambah PB-nya 12 per 30. Nah, dikurang
iris B. Nah, A iris B itu tadi sisa suka tunggalnya berarti 8 per 30. Kita jumlahkan 18 tambah 12 30 kurang 8 berarti 22 per 30. Nah, bisa kita sederhanakan lagi jadi 11 per 15. Oke, perkenalkan saya Frank dan kali ini saya akan membahas tentang peluang majemuk kejadian bebas. Jadi peluang majemuk kejadian bebas itu terjadinya dua kejadian atau lebih kejadian secara bersamaan. Yang dimana bebas di sini maksudnya ketika dua peluang tersebut terjadi secara bersamaan tidak mengganggu satu sama lainnya. Oke, jadi untuk contoh soalnya yang pertama, sebuah dadu dilempar 2 kali. Kejadian A muncul angka genap pada lemparan pertama. Kejadian B muncul angka lebih besar daripada 4 pada lemparan kedua. Tentukan peluang A, peluang B, peluang A, iris B. Jadi untuk menentukan peluang A, kita cari dulu NA dan juga NS-nya. Jadi yang A-nya dan A-nya kan kita tahu muncul angka genap. Jadi kan dadu kan ada 6. Jadi angka genapnya ada 2, 4, dan 6. Maka tentu saja NA-nya sama dengan 3. Nah, NS-nya total dari itunya banyaknya berapa? 6. Jadi untuk PA-nya sama dengan 3 per 6 atau disederhanakan menjadi setengah. Kemudian untuk yang peluang B dari NB-nya. Nah, NB-nya disebutkan tadi muncul angka lebih besar daripada 4. Nah, angka lebih besar dari 4 itu ada 5 sama 6. Jadi jumlah NB-nya sama dengan 2. Dan NS-nya masih sama ya, seperti tadi 6. Maka peluang B-nya sama dengan 2 per 6 atau sepertiga. Nah, untuk yang C-nya ini kan P peluang A iris B. Nah, peluang A iris B itu rumusnya sama aja dengan PA dikali PB. Maka peluang A-nya setengah dikali sepertiga. Dapatlah hasilnya 1/6. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola biru. 2 bola diambil secara acak, satu persatu dengan pengembalian. Jadi pada kejadian C mengambil bola merah pada pengambilan pertama, kejadian D mengambil bola biru pada pengambilan kedua. Itu kan peluang C, peluang D, dan peluang C iris D. Untuk peluang C-nya kita tahu NC-nya sama dengan bola merahnya totalnya ada 4. Dan juga untuk NS-nya itu total dari seluruh bolanya 4 tambah 6 maka 10. Maka peluang C sama dengan 4/10 atau sederhanakan 2/5. Kemudian untuk yang B-nya ND-nya di sini mengambil bola biru, maka bola birunya ada 6. Per NS-nya sama 10, maka peluang B-nya sama dengan 6/10 atau disederhanakan menjadi 3/5. Nah, yang terakhir bagian C-nya P peluang C iris D. Peluang C iris D langsung aja kita tulis peluang C dikali peluang D 2/5 kali 3/5 sama dengan 6/25. Sekian. Ini masuk ke peluang kejadian bersyarat. Jadi arti dari peluang kejadian bersyarat ini, peluang terjadinya peristiwa itu terjadi setelah ada peristiwa yang lain terjadi. Jadi dari beberapa notasi rumus, yang pertama ini PA
garis B ini artinya peluang A terjadi setelah peluang B sudah terjadi. Lalu P A iris B ini artinya ini peluang A dan B terjadi bersama-sama. Lalu ada PB ini adalah peluang B. Nah, jadi kita masuk ke contoh soal. Jadi ini diketahui dalam sebuah kelas X, diketahui ada laki-laki berjumlah 10, perempuan 15, laki-laki berkacamata 5, perempuan berkacamata 8. Nah, yang ditanya itu tentukan peluang bahwa siswa tersebut menggunakan kacamata jika diketahui bahwa siswa tersebut perempuan. Nah, jadi kita ngerjainnya P A sama dengan P A iris B per P B. Jadi P A irisan B dia kita pakai yang ini, yang ini perempuan berkacamata. Jadi 8. Nah, kalau NS-nya itu kita jumlahin ini sama ini, berarti 25. Jadi di sini 8 per 25 per PB-nya ini perempuan, karena kita ingin cari yang perempuan. Berarti 15 per 25. Ini sama dengan, berarti hasilnya jadi 8 per 15. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Yang kita itu dalam satu deck terdiri dari 22 kartu. Peluang kartu tersebut adalah raja dengan syarat kartu yang diambil adalah hitam. Jadi sama seperti yang tadi, P garis B, lalu P A, lalu P B. Ini rumus-rumusnya. A iris B itu kita ambil yang raja. Raja dengan warna yang hitam itu ada 2. Jadi 2 per total kartunya 52 per PB nya adalah kartu hitam. Kartu hitam itu 26 per 52. Jadi kita bisa dapat di sini 2 per 26, di mana itu 1 per 13. And you dress under this light and it's so unreal. So can you just get a little closer?